Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu Binaragawan yang terisekai. Yuji sedang membuat pertunjukan binaraga untuk mengubah pandangan ayahnya tentang kesehatan. Yuji dan kakaknya membuat rencana agar ayahnya mau untuk hidup sehat dan tidak obesitas lagi. Dan oke, seperti apa cerita selanjutnya dari Pangeran Otot? Kita langsung aja di capcus. Pangeran Sun Jin yang berhasil mengangkat beban 350 kilo. Ia menunjukkan kepada semua orang kalau kerja kerasnya selama ini telah membuahkan hasil yang memuaskan. Ya, sampai-sampai tangan Yuji itu terluka karena menahan beban seberat itu. Raja Sujong benar-benar takjub melihat itu, sedangkan Ibu Ratu langsung syok berat karena ia sangat khawatir dengan anaknya itu. Dan tiba-tiba beban 350 kilo dijatuhkan dan itu membuat lantai langsung jebol. Wadidaw, Pangeran Yuji telah selesai mengangkat beban 350 kilo dan itu membuat para inspektur kaget. Bener-bener gila itu pangeran, powernya nggak ngotak banget dah. Cuman latihan dengan besi itu bisa membuat kekuatan pangeran kedua menjadi overpower. Ibu Ratu pun berdiri dan ia langsung menemui anaknya Yuji. Ya, walaupun itu anak tirinya, tapi ini pertunjukan yang luar biasa. Ia tidak menyangka seorang pangeran bisa memiliki otot yang mengagumkan. Yuji pun kaget begitu ia melihat Ibu Ratu datang kepada dirinya dan ia langsung memegang tangan Pangeran Yuji. Dan Ibu Ratu melihat kalau tangan Yuji terluka akibat mengangkat beban 350 kilo. Kau telah berjuang keras anakku. Ibu tidak menyangka bisa melihat perjuanganmu yang hebat seperti ini. Sepanjang hidup ibu tidak pernah melihat seseorang sangat berdedikasi tinggi seperti ini. Ibu jadi tahu seberapa keras kau berjuang sehingga kau dapat memiliki tubuh seperti ini. Tolong anakku, jangan lukai dirimu lagi, ucap Ibu Ratu sambil menangis. Dan ternyata ucapan itu membuat para pelayan ikutan nangis. Wadidaw. Raja Sujong yang melihat itu jadi diam 1000 bahasa. Ia merasa dirinya kalah dengan anaknya. Apalagi para pelayan di situ ngomong kalau tubuh seperti itu biasanya dimiliki oleh ahli bela diri. Tapi yang dilakukan Pangeran Yuji berbeda sekali. Ia cuma mengangkat beban sedikit demi sedikit sampai-sampai ia memiliki tubuh sehebat ahli bela diri. Walah, hebat bener itu Pangeran Yuji. Ya, Raja Sejong pun bertanya kepada anaknya, apa benar hanya dengan mengikuti bukumu, yaitu hidup sehat dengan bodybuilding, semua orang bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Sepertinya besi-besi itu bisa dijadikan alat untuk latihan. Ya, latihan untuk para prajurit kerajaan Joseon. Siap yang mulia, buku latihan hidup sehat dengan bodybuilding yang kami tulis itu untuk siapapun yang memiliki tekad untuk berlatih. Jika seseorang memiliki tekad untuk berubah, pasti ia akan menjadi kuat sepertiku yang mulia. Aku bangga kepadamu anakku, kau dan putra mahkota telah bekerja keras untuk membuat buku latihan itu. Aku harap buku itu dapat bermanfaat untuk kejayaan kekaisaran Joseon. Siap yang mulia, aku harap yang mulia juga memiliki tekad untuk berubah dan menjadi kuat sebagai Raja Sejong dari kekaisaran Joseon. Ya, Anda pasti memiliki anugerah dari dewa untuk menjadi kuat sepertiku. Hanya dengan tekad yang mulia, siapapun dapat menjadi kuat. Ya, oke, sebagai Raja Sejong, aku akan membaca buku kalian. Aku berharap bisa menemukan tekad yang kuat dalam bukumu itu. Wah, mendengar itu, Yuji sempat bengong. Raja akhirnya mau mendengarkan anaknya. Dan oke, siap yang mulia, aku akan membantu Anda untuk memahaminya, ucap Yuji dengan penuh semangat. Dan oke, karena aksinya pada festival ini sangat mengagumkan dan telah menginspirasi banyak orang, Pangeran kedua, Sun Jin yang diberi gelar baru. Ia diberi gelar Sun Jin yang Daiwang Suyongbu, atau Sun Jin yang Pangeran Suyang yang hebat.
Dan oke, pertunjukan selesai. Yuji berdiri di bawah sinar matahari dengan penuh kebanggaan. Mission complete. Dan Sen pun berpindah di kediaman Kaisar Sejong. Saat ini Kaisar Sejong sedang membaca buku, buku hidup sehat dengan bodybuilding. Raja Sejong merasa hebat bisa membaca buku dari anaknya ini. Ia juga ingin berotot seperti anaknya, tapi ia ragu apa ia bisa. Dan ternyata ia sedang bersama anak pertama yaitu Sun Ji-hyang. Ia menyemangati ayahnya untuk optimis soalnya dulu Jin yang juga memiliki perut buncit, tapi setelah mempraktekkan buku ini, ia sekarang memiliki tubuh yang luar biasa hebat. Dan Wokedar, Raja Sejong pun jadi bersemangat. Ia langsung membaca buku itu dari bab 1. Ia baca perlahan-lahan supaya ia bisa mengerti. Raja Sejong pun mulai membaca bab yang membahas tentang lemak berlebih. Seorang anak makan 2-3 kali sehari itu akan membuat anak menjadi tumbuh dan kuat, sedangkan orang dewasa makan 2-3 kali sehari dengan porsi yang sama, maka itu akan membuat dirinya kelebihan lemak dan lama-kelamaan akan terkena penyakit. Seorang anak membutuhkan makan untuk energi bermain, belajar, dan beraktivitas, sedangkan orang dewasa makan berlebih hanya akan menambah lemak. Wanjir lemak, Raja Sejong jadi melihat perutnya, perut yang penuh dengan lemak. Wadidaw, dan Wokidasin pun berpindah. 1 minggu kemudian, Pangeran Jin yang memasuki kediaman kakaknya. Ia bertanya kepada kakak Ji yang bagaimana perkembangan ayahnya. Apakah misinya telah berhasil untuk mengubah ayahnya itu? Pangeran Ji yang pun mengatakan kalau ayah sekarang mulai menjaga pola makannya. Ia sekarang mulai hati-hati dalam makan. Wah, 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 mantap. Aku telah membawa alat-alat untuk latihan. Latihan nge-gym. Apa bisa diserahkan sama yang mulia sekarang juga? Ini alat yang cocok untuk awalan memulai latihan. Aku harap ayah bisa mulai latihan hari ini. Nah, itu dia masalahnya. Ayah tidak mau latihan apapun, ucap putra mahkota. Waduh, waduh, Jin yang kaget, tidak mau latihan. Apa maksudnya? Saat ini Raja Sejong cuma mengurangi makannya dan olahraganya cuma jalan-jalan doang. Ia tidak mau latihan seperti putra kedua. Soalnya ia lagi tidak mood. Waduh, ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan ke tempat ayah sekarang juga. Pangeran Ji yang pun menghentikan adiknya itu karena itu tidak sopan menyuruh raja. Tapi Jin yang sudah bodoh amat. Udahlah, nggak usah ikut aturan terus. Langsung lari ke kediaman Kaisar Sejong. Setelah sampai di gerbang Kaisar Sejong, Yuji berlutut dengan pakaian terbuka. Ia berjemur di matahari dan memohon untuk bertemu ayahnya. Ia harus latihan sekarang juga. Tapi pengawal raja mengusir Pangeran Suyong. Ia harus pergi. Tapi mereka semua nggak kuat itu mengangkat tubuh Yuji. Dan akhirnya Raja Sejong langsung datang. Ia menemui Pangeran Suyong. Ia marah-marah karena menerobos masuk ke kediaman raja. Wah, itu adalah pelanggaran berat. Kau harus tahu itu, Pangeran Jinyang. Aku tahu itu, tapi yang paling penting adalah kesehatan Anda. Anda harus latihan sekarang juga, ayah. Sekarang juga. Kau tidak sopan sekali memerintah seorang kaisar, pangeran. Aku tahu yang mulia itu tidak sopan, tapi aku dan kakak sudah susah payah menulis ini dalam berbulan-bulan. Jadi, tolong yang mulia, kami ingin Raja Sejong yang agung bisa hidup sehat dan panjang umur. Dan satu-satunya cara untuk itu adalah mulai latihan hidup sehat dengan bodybuilding. Waduh, ayah nggak mau, ayah sibuk. Tolong yang mulia raja, Anda memiliki banyak waktu untuk latihan. Waduh, nih orang malah saling adu sinar laser. Waduh, waduh. Katakan sejujurnya, Pangeran Soyong, apa kau menulis buku ini karena kau tahu penyakitku? Tidak hanya penyakit Anda yang mulia, tapi penyakit semua orang yang mengabaikan pola hidup sehat dan olahraga. Walah, nih bocah keras kepala sekali. Katakan Tabib Hongsu tentang tubuhku ini. Apa yang kau lihat tentang kondisi kesehatanku?
Maaf yang mulia, satu-satunya yang membuat kesehatan Anda memburuk adalah Anda terlalu banyak minum soju yang mulia. Walah, nih orang malah ikut-ikutan. Tapi sebenarnya dalam pikiran raja, ia sangat benci latihan. Ia tidak mau olahraga. Waduh, ternyata yang mulia, jika Anda terus-menerus mengabaikan kondisi Anda, maka Anda akan mengalami serangan jantung, diabetes, asam urat, jantung koroner, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, darah tinggi, gagal ginjal. Ya, semua penyakit akan muncul. Wanjir, banyak banget penyakitnya. Ya, raja sampai kaget mendengar penyakit itu. Tidak hanya raja yang kaget, kakak Ji yang juga kaget. Wadidaw, kenapa kau langsung to the point, Jin Yang? Dan itu semua, ayah, telah ditulis oleh kakak Ji Yang di bab tentang penyakit masyarakat. Wanjir, kenapa gue yang dituduh? Bangke bener nih adik, ucap putra mahkota dalam hati. Maafkan anakmu, ayah, tapi memang itu semua penyakit yang akan muncul jika lemak terkumpul begitu banyak dan tersimpan selama bertahun-tahun dalam tubuh seseorang. Menurut pengamatanku dan kakak Jihyang, warga juga mengalami hal yang sama ketika mereka tidak mau olahraga dan mengalami kegemukan, apalagi ditambah setiap hari minum soju yang manis. Kemudian tidur terlalu malam, itu membuat tubuhmu dari hari ke hari semakin memburuk, ayah. Diomongin seperti itu, Raja Sejong langsung ketakutan. Ia merasa baik-baik saja, tapi ia juga merasa tubuhnya sedang tidak baik-baik saja. Ya, mudah lemas, lesu, letih, dan anunya letoy. Wadidaw, Anda sudah mengalami gejala dari awal, ayah. Pundak menjadi kaku, itu artinya kolesterol menumpuk. Dada sering sakit, walaupun sakit kecil, itu artinya jantung koroner. Bangun tidur kaki terasa pegal, itu artinya asam urat. Ya, habis makan mengantuk, itu artinya terkena gula darah. Pandangan kabur, itu adalah glukoma, penyebab dari gula darah. Lemah, lesu, tidak bergairah, dan anunya tidak berkembang. Ya, itu juga karena organ-organ tidak bisa bekerja karena terlalu banyak penyakit. Waduh, diomongin semua, jangan banyak-banyak tolol, ucap Pangeran Jih yang bisik-bisik. Lantas, apa yang harus aku lakukan? Latihan, ayah, latihan. Lakukan pola hidup sehat seperti yang tertulis di buku Sehat dengan Body Building. Oke, kalau gitu akan aku lakukan. Tapi aku akan melakukannya hanya dalam 6 bulan. Jika dalam 6 bulan yang kau lakukan gagal dan kondisiku tetap buruk, maka kau dan istrimu dan juga anakmu akan diusir dari istana kerajaan. Ya, karena kau telah menipu Kaisar Joseon. Siap yang mulia, dalam 6 bulan, itu waktu yang cukup. Aku akan menerima semua konsekuensi itu jika dalam 6 bulan tidak ada perubahan sama sekali. Dan okelah, ketegangan pun berakhir dan scene pun berpindah di kediaman raja. Hari ini raja mulai latihan 6 bulannya. Ia mengawali latihan dengan berkuda, ya berkuda di tempat latihan. Tapi sepertinya ia pusing ya karena ia belum pernah berkuda lagi selama beberapa tahun ini. Ayah, tegakkan punggungmu, jangan membungkuk. Wanjir, itu Pangeran Jin yang sekarang hidupnya dipertaruhkan dalam 6 bulan ini. Ia harus berhasil membuat ayahnya langsing dan hidup sehat. Kalau tidak, dia akan diusir dari istana. Jadinya, ia mulai mengawasi latihan raja dengan ketat. Tapi jadinya Raja Sejong terpaksa menuruti semua perkataan anaknya itu. Ia juga tidak mau anaknya diusir. Tapi ini capek banget, bos. Ya, ngos-ngosan dah itu si raja. Yang mulia, latihan berkudanya selesai dulu. Oke, apa ini waktunya untuk makan? Tidaklah, dilanjutkan langsung dengan angkat beban. Walah, apes, malah ada lagi. Raja Sejong jadi shock berat itu dadah. Dan Woke latihan squat jump dengan beban batang besi seberat 10 kilo. Ayah, berjuanglah, naik turunkan tubuhmu, ucap Jin Yang dengan muka serem. Wadidaw. Oke, ini sedang aku lakukan. Tekuk lututmu yang mulia. Waduh, susah amat. Raja jangan sampai nangis-nangis itu dah. Dan mungkin dah latihan pun selesai. Saatnya untuk makan.
Dan di meja makan raja saat ini cuma tersedia nasi gandum, ikan bakar, sayur rebus, dan agar-agar. Dan semua makanan itu tidak ada rasanya sama sekali, alias hambar tanpa bumbu apapun. Raja merasa aneh, ini makanan apa Anda? Kenapa tidak ada rasanya sama sekali? Woi koki, sini kau. Siap yang mulia, ini kenapa rasanya nggak enak? Kau mau aku penggal ya? Maafkan hamba yang mulia, ini sesuai permintaan pangeran kedua. Kemudian dari balik pintu, jin yang muncul. Ia memunculkan wajah terornya kembali. Walah walah walah. Ayah, makan saja ya. Makanan itu akan tersedia selama 6 bulan ke depan. Mengingat hidupku dipertaruhkan selama 6 bulan ini, jadi yang mulia, Anda harus mengikuti semua cara makanku juga. Waduh, ampun dah. Ini nggak enak sama sekali. Iya, yang mulia, maafkan hamba. Tapi makanan ini sangat bermanfaat untuk memperbaiki pencernaan Anda yang mulia. Bodoh amat dah, gue pengen makan enak. Tapi aku, istriku, dan anakku sedang dipertaruhkan hidupnya selama 6 bulan ini. Jadi, Anda harus mengikuti pola hidup sehat secara bodybuilding. Anda sudah berjanji yang mulia selama 6 bulan. Waduh, ampun dah ampun, diomongin seperti itu. Rajanya langsung kincep dah, dan dimakan dah sambil nangis itu. Waduh, waduh, malahan. Dan oke, malam pun tiba. Latihan sudah selesai semua. Sekarang Raja sedang menulis diarinya selama 1 hari ini. Ya, sudah 2 minggu ini ia latihan keras dan diawasi langsung oleh anaknya. Dan sekarang ia sudah bisa angkat beban seberat 25 kilo. Tapi setiap malam ia selalu lapar. Ya, setiap malam harus menahan lapar seperti ini. Malahan menulis sambil mendengar perut keroncongan. Wadidaw, pelayan tolong ambilkan aku makanan. Yah, pelayan pun datang. Tapi itu bukan pelayan, melainkan jin yang. Waduh, ampun dah, raja kaget. Anda harus tidur yang mulia. Ini jamnya untuk istirahat. Ya, oke, 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 oke. Tapi bolehlah makan sedikit. Maaf ayah, tidak boleh. Waduh, malahan nggak boleh makan sama sekali pas malam. Dan ya, dengan terpaksa selama 2 minggu ini, Raja tidur dengan perut keroncongan. Waduh, waduh. Tapi penjaga kamar Raja merasa ada perubahan dari Raja. Soalnya, biasanya Raja ngorok kencang banget. Ya, sampai satu RT kedengaran itu ya. Sekarang Raja ngoroknya jadi pelan. Apa itu berkat latihan? Ya, sepertinya latihannya Raja membuahkan hasil. Dan ya, sekarang dalam mimpi Raja, ia sudah memiliki tubuh berotot seperti anaknya. Ia juga sudah bisa mengangkat beban 100 kilo. Ia juga memiliki otot-otot yang bisa dipamerkan. Wadidaw, mimpinya saat ini sangat membahagiakan Raja. Ya, Raja menjadi berotot. Ia malah tampil keren. Wah, 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 tapi cuma mimpi itu. Dan oke, 1 bulan kemudian. Jin yang sedang menemui seseorang di bengkel kayu dan ia mendapati tukang kayu di situ sedang aneh-aneh. Walah, ada orang-orangan sawah. Diajak ngobrol lagi orang-orang sawahnya sama tukang kayu itu. Jin yang jadi ngelak. Waduh, ini orang sedang apa dah? Orang-orangan sawah malah diajak ngobrol. Oh sayangku, oh cintaku, tolong temani aku seumur hidup. Waduh, nih orang bener-bener sedeng. Jin yang sepertinya salah orang. Ya, Jin yang pun memanggil orang itu. Walah, ada Pangeran Suyong. Maafkan hamba, Tuan Pangeran. Aku memperlihatkan sisiku yang buruk. Ada perlu apa, Tuan Pangeran? Walah, nih orang langsung berubah sifat. Aneh bener nih orang. Ya, harus hati-hati nih kayaknya. Dan ini dia ya, seorang tukang kayu kekaisaran Joseon. Dia juga menjabat sebagai wakil komandan militer yang bernama Jin Yongsil. Dialah orang yang membuat patung Raja Sejong yang sekarang berdiri kokoh di Gwanghwaneum, Korea Selatan. Ya, sampai sekarang gitu ya. Cek aja di Google. Yuji pun memberikan rancangan yang ia buat. Ia meminta Yongsil untuk membuat rancangannya ini. Ini adalah alat untuk yang mulia raja.
Yang mulia raja, yang mulia raja. Wah, ini perintah yang mulia raja. Oh, siap. Ini perintah yang mulia raja. Waduh, nih orang bener-bener aneh. Tenang, bos, tenang, tenang, tenang. Jangan panik. Aman, aman, aman. Dan oke, beberapa saat kemudian, ini rancangan Yuji, yaitu treadmill, alat untuk berlari secara otomatis. Yongsil mulai berpikir tentang rancangan Pangeran Yuji. Ini sepertinya bagus, tapi ini terlalu kasar, Pangeran. Walah kasar, seperti apa maksudmu? Ya, kalau alatnya seperti ini, itu akan membuat yang mulia terjatuh ke belakang jika ia berhenti berlari. Jadi, menurutku, itu terlalu kasar. Wah, kau memang pintar ya. Tidak salah aku menyuruhmu. Lantas, seharusnya seperti apa? Wah, 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 tenang saja Pangeran Suyong. Aku adalah Jang Yongsil, seorang ahli dari ahlinya ahli, seorang core of the core, intinya inti. Jadi, tenang aja Pangeran Suyong. Walah, muncul lagi sifat anehnya. Jika tujuan Anda untuk membuat seseorang berlari, maka perlu beberapa keamanan untuk melakukannya. Dan rancangan saya seperti ini, Pangeran Suyong. Ini adalah rancanganku. Walah, ini tempat lari hamster. Apa ini juga aman? Siap, aman Pangeran. Karena aku akan memberikan jarak kecepatan, sehingga roda akan berputar tidak terlalu cepat dan orang yang berhenti di dalamnya akan aman. Jika ia mau berhenti, maka ia tinggal berlari dengan pelan dan akan berhenti secara otomatis. Dan itu akan membuat Yang Mulia Raja berlari tanpa henti dan juga aman dari kecelakaan. Aku tidak bisa membayangkan jika Yang Mulia kecelakaan. Aku akan membuat reputasiku menjadi hancur. Jadi, aku akan membuat Yang Mulia Raja berlari dengan kencang dan aman sampai Raja marah-marah. Waduh, waduh, malahan. Dan mungkin 10 hari kemudian, treadmill hamster telah jadi dengan beberapa pemberat dan pengereman. Ya, pengereman sangat berhenti. Ini sempurna. Jan Yongsil memang cerdas ya. Putra mahkota sampai takjub dengan alat ini. Jin Yang sudah mencobanya dan ia berhasil. Memang ini terasa berat, tapi ini sempurna untuk orang yang baru latihan. Ya, atau sekedar jalan-jalan di sini juga bisa, kakak. Pangeran Jih yang jadi ingin mencobanya. Ia juga butuh olahraga sepertinya. Oke, siap kakak. Aku akan menjadi pemandumu. Waduh, jiwa demon otot muncul. Dan oke, akhirnya kakak Jih yang mencoba treadmill hamster. Ia sampai nangis-nangis itu berlari selama 10 menit tanpa henti. Kemudian lanjut bench press. Ia teriak-teriak mengangkat beban 50 kilo. Wadidaw. Berjuanglah kakak, berjuang, berjuang, berjuang. Waduh, malah disemangati. Ampun dah, ini berat banget, Jin Yang. Ayo berjuang kakak, angkat kakimu, angkat, angkat, angkat. Ya, berjuang, berjuang, berjuang. Oh, berhasil. Berhasil satu kali angkat. Waduh, cuman sekali doang. Lanjut squat. Ya, squat dengan berat 25 kilo. Ini untuk menguatkan kakimu, kakak. Berjuanglah. Oke, langsung ditekuk kakinya. Dan kletuk, kletuk, kletuk. Waduh, bunyi semua tulang-tulang sendinya. Waduh, cukup adik, tulangku patah semua ini. Teriak kakak Ji. Aman kakak, aman-aman, itu cuma tulang sendi yang kembali ke posisinya. Waduh, kok bener-bener demon. Udah selesai. Dan oke, scene pun berpindah. Saat ini Raja Sejong sedang berlari treadmill hamster. Ia disuruh berlari selama 15 menit non-stop. Dan saat ini ia ditemani sama Jongsil. Ia sedang mencatat pergerakan alatnya. Ia benar-benar teliti itu orangnya. Ia tidak menyangka di balik pribadinya yang aneh, ternyata ia adalah seorang seniman yang hebat. Ya, wakil komandan militer lagi. Sepertinya otaknya memang cerdas. Dan sekarang ia malah menangis. Ia bangga karyanya dipakai sama Kaisar Sejong. Ia bangga sekali karena alatnya dipakai oleh titisan dewa. Mantap bos. Dan ya, 4 bulan kemudian, para menteri saat ini sedang bingung dengan keadaan raja.
Karena sudah 4 bulan ini, Kaisar Sejong tidak hadir di aula kekaisaran dan para menteri khawatir jika Yang Mulia Kaisar jatuh sakit atau sedang terkena penyakit dan omongan itu didengar oleh Pangeran Wujang alias Jihyang. Ia saat ini memberitahu Menteri Kiri untuk tenang saja ya, tenang-tenang. Soalnya Raja sedang latihan sama Pangeran Yuji. Aman-aman, tidak terjadi apa-apa sama Kaisar. Ya, tapi tetap saja karena Yang Mulia tidak pasti hadir di aula kekaisaran. Jadinya banyak keributan terjadi di antara para menteri. Kemudian ada seseorang yang datang, ia memanggil para menteri untuk tenang. Waduh, para menteri kaget. Apa benar itu Yang Mulia Kaisar Sejong? Mereka kaget dengan tampilan baru Raja Sejong. Dan ini dia ya, tampilan baru dari Raja Sejong. Yang mana ia telah menyelesaikan latihan selama 4 bulan. Waduh, ia tampak kurusan itu dah. Ia tampak berotot itu. Ya, itu semua ia dapatkan dengan latihan keras bersama anaknya, yaitu Jin Yang. Hei, aku menyuruh kalian untuk tenang. Kenapa kalian ngoceh mulu, ha? Ucap Raja dengan gagah sambil mengucapkan pesan untuk para penonton, yaitu bersambung. Walah, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap ya bos, siap. Silahkan like, komen, dan subscribe. Langsungnya di like, jangan lupa like. Saya mau 1000 like. Mantap jiwa. Terima kasih, salam cus.